Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah. Masih semangat ya, masih pagi. Jangan ngantuk dulu ya Bapak dan Ibu. Iya, baik biar kita bisa lebih akrab. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi saya, Unesa Ziyadiani Dwi Citasari. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Cita. Saya mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi tujuan kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan penyuluhan berupa informasi yang sangat penting buat Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena informasi ini mencakup info-info yang juga dapat membantu menjaga kesehatan Bapak dan Ibu, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah masuk ke tahap lansia. Jadi nanti saya akan membahas mengenai pedoman isi piringku untuk lansia. Bapak dan Ibu sudah tahu apa belum isi piringku itu apa? Baik, kalau belum bisa diperhatikan ya Pak Bu. Tolong dikondusifkan suasananya agar materinya juga dapat tersampaikan dengan baik. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke materinya. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul yaitu Tetap Sehat di Usia Senja dengan Isi Piringku. Jadi di usia yang sudah terbilang lanjut usia, tubuh harus memiliki kesehatan yang baik. Nah, untuk mendapatkan kesehatan yang baik itu, salah satu caranya adalah dengan menjaga pola makan dan mengetahui apa yang harus dimakan dan apa yang harus dihindari, serta seberapa banyak atau seberapa besar porsi makanan yang bisa dikonsumsi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, yaitu di pedoman isi piringku. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai pedoman isi piringku, untuk mengawali, saya akan membahas tentang apa sih itu lansia. Jadi, menurut WHO, lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama dengan 55 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang punya usia udah lebih dari 55 tahun bisa dikatakan sebagai lansia seperti itu. Kemudian menurut Darmojo tahun 2015, lansia dapat juga diartikan sebagai menurunnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu perubahan fisik yang terjadi pada lansia. Jadi bisa sama diamati sendiri ya Pak Bu, mungkin ada 1 atau 2 poin yang mungkin sama yang dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk perubahan fisik yang pertama itu ada berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Jadi sudah bukan rahasia umum ya kalau lansia itu punya gigi ompong. Nah, kenapa mempengaruhi kemampuan mencerna makanan? Ya karena dengan gigi ompong itu sudah pasti makanan yang dikonsumsi itu sudah berbeda, tidak makanan yang keras atau alot seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada berkurangnya indera pengecapan mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa manis, asin, asam, dan pahit. Mungkin Bapak Ibu merasakan kok rasanya itu makanannya sama kayak yang aku makan dulu, tapi kok nggak semanis yang dulu ya, kayak rasanya nggak seenak yang dulu ya. Yaitu karena sudah terjadi pengurangan indera pengecap. Kemudian esofagus atau kerongkongan mengalami pelebaran. Selanjutnya yang keempat itu ada rasa lapar menurun dan asam lambung menurun. Kemudian gerakan usus atau gerakan peristaltik lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Dan yang terakhir yaitu penyerapan makanan di usus menurun. Kemudian ada pemberian gizi pada lansia.
Pemberian gizi pada lansia diberikan untuk membantu proses penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan yang dialami dan juga menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh. Jadi yang baru saja kita bahas bahwa pada lansia itu sudah terjadi perubahan-perubahan fisik. Nah, pemberian gizi di sini yang akan saya bahas itu pemberian gizi yang juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tadi yang terjadi. Selain itu juga untuk menjaga kelangsungan pergantian sel-sel di tubuh. Nah, gizi untuk lansia itu yang baik seperti apa sih? Yang pertama itu ada energi lebih rendah pada waktu dewasa muda, yaitu turun sekitar 5-10%. Kenapa energinya lebih rendah? Jadi mungkin secara gampangnya seperti ini Pak Bu. Waktu dulu Bapak Ibu masih muda, itu mungkin aktivitas fisiknya lebih besar, lebih banyak dibandingkan sekarang. Sekarang tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seberat yang dulu. Otomatis pengeluaran energinya juga lebih rendah, bukan? Nah, dari situ energi yang dikonsumsi juga harus menyesuaikan, yaitu lebih rendah. Ya, di sini turun 5-10%. Tetapi untuk kebutuhan vitamin dan mineral itu diberikan sama seperti dulu waktu usia dewasa muda. Kenapa? Karena vitamin dan mineral ini sangat berperan penting bagi pergantian sel-sel tubuh atau perubahan metabolisme dalam tubuh ini sangat penting. Jadi tetap harus dikonsumsi banyak atau dikonsumsi sama seperti waktu dulu masih muda. Kemudian untuk lemaknya itu diberikan rendah lemak untuk mencegah kolesterol tinggi. Jadi Bapak Ibu yang masih suka mengonsumsi gorengan, mohon dibatasi nggih. Kalau suka tempe goreng, tahu goreng, mungkin bisa diubah pengolahannya jadi tempe bacem, pepes tahu. Jadi minyak yang dikonsumsi lemaknya juga berkurang. Kemudian ada masalah gizi pada lansia. Beberapa masalah gizinya untuk yang pertama itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya tekanan darah tinggi, saya harap tidak ya Pak Bu. Kemudian ada diabetes. Nah, diabetes ini bisa terjadi mungkin karena keturunan atau faktor genetik, bisa juga terjadi karena pola makan yang salah. Mungkin dulu Bapak Ibu itu suka mengkonsumsi makanan yang manis, yang tinggi gula, atau ibu-ibu waktu muda suka makan coklat, makan es krim dengan frekuensi yang lebih. Nah, itu juga dapat menyebabkan diabetes. Kemudian ada stroke, kanker, dan nyeri sendi. Nah, bagaimana sih cara mencegah masalah gizi? Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu menjaga pola makan, menjaga aktivitas fisik, dan pemantauan status gizi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Cara mencegah masalah gizi yang pertama yaitu dengan menjaga pola makan. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan memakan makanan yang mudah dicerna. Kemudian menghindari makanan yang terlalu manis, gurih, dan gorengan. Jadi Bapak Ibu yang suka minum teh atau minum kopi, kalau diberi tambahan gula, gulanya secukupnya saja, tidak usah terlalu manis. Kemudian buat Bapak Ibu yang suka sekali dengan gorengan, saya ingatkan sekali lagi untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan yang digoreng. Selain itu juga untuk makanan yang diolah dengan santan itu dibatasi ya Pak Bu supaya kolesterolnya tidak tinggi. Kemudian makan dalam porsi kecil tapi sering. Jadi makannya cukup dikit-dikit aja tapi sering seperti itu. Kemudian makanan selingan atau snack seperti buah dan sari buah sebaiknya diberikan. Kemudian batasi minuman kopi atau teh. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang suka paginya ngopi, siangnya minum es teh.
malamnya teh hangat seperti itu dibatasi ya Pak. Cukup mungkin sekali sehari saja kalau pagi minum teh, kemudian cukup, tidak usah terus minumnya teh kopi. Lebih baik perbanyak minum air putih. Kemudian untuk makanan yang mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, hati, telur, daging rendah lemak, kemudian bayam dan sayuran hijau itu sebaiknya diberikan. Cara mencegah masalah gizi pada lansia yang kedua yaitu dengan menjaga aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang dapat dilakukan itu juga menyesuaikan dengan kemampuan tubuh. Karena kita sendiri tahu pada lansia ini sudah tidak sekuat yang dulu lagi, udah nggak bisa melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Jadi menyesuaikan kemampuan tubuh saja. Mungkin bisa dengan jalan-jalan keliling komplek, atau mungkin kalau masih kuat lari-lari kecil. Kalau mungkin sudah tidak kuat melakukan itu, bisa dengan jalan-jalan di halaman rumah, atau bisa juga dengan melakukan senam ringan. Jadi tetap melakukan aktivitas fisik, namun juga menyesuaikan dengan kemampuan tubuh. Selanjutnya yaitu pemantauan status gizi. Yang pertama itu ada penimbangan berat badan. Itu untuk tahu apakah berat badan Bapak Ibu ini naik atau turun yang berlebihan atau tidak. Jadi kita tahu apa proses yang harus dilakukan setelahnya apabila terjadi mungkin penurunan berat badan yang berlebihan. Kemudian pengukuran tekanan darah untuk mengetahui tekanan darahnya normal atau mungkin rendah atau tinggi. Dan cek gula darah untuk mengetahui apa Bapak Ibu ini diabetes atau tidak. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang sangat penting atau inti dari pembahasan kita, yaitu tentang pedoman isi piringku pada lansia. Jadi sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu isi piringku. Jadi isi piringku merupakan salah satu panduan makan sehat yang digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Jadi untuk sekali makan, baik makan pagi atau sarapan, makan siang dan makan malam, itu apa saja yang bisa dimakan, seberapa banyak jumlahnya, atau porsinya itu diatur dalam isi piringku. Jadi ini ada isi piringku untuk lansia. Jadi untuk isi piringkunya, isinya dalam satu piring itu 1/3 bagian adalah makanan pokok, 1/3 bagian lainnya sayuran, kemudian 1/6 bagian adalah lauk pauk yang isinya adalah lauk nabati dan lauk hewani, dan 1/6 sisanya adalah untuk buah-buahan. Nah, selanjutnya ini ada anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk kelompok umur 50 hingga 64 tahun. Jadi untuk nasinya, untuk bapak-bapak dalam satu hari dari makan pagi atau sarapan hingga makan malam itu bisa 6,5 centong. Bisa dibagi sendiri-sendiri, mau paginya 2 centong, siangnya 2,5 centong, malamnya 2 centong juga bisa. Untuk ibu-ibu dalam sehari nasinya itu 4,5 centong. Kemudian untuk sayurnya, Bapak dan Ibu sama 4 penukar. Kemudian untuk buah-buahnya sama 5 penukar dalam sehari. Kemudian lauk nabati dan lauk hewani sama, yaitu masing-masing 3 potong. Kemudian untuk susunya, Bapak dan Ibu sama, dalam sehari bisa minum susu 1 gelas. Dan untuk minyaknya, untuk Bapak-bapak bisa konsumsi 6 sendok makan, dan untuk ibu-ibu 4 sendok makan. Kemudian untuk gulanya sama untuk satu hari, yaitu 1 sendok makan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada makanan pokok. Contoh makanan pokok yang biasa kita konsumsi adalah beras, kentang, umbi-umbian, jagung, oat, dan sorghum. Nah, makanan pokok sebagai sumber karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, merangsang produksi insulin, dan merangsang pertumbuhan atau aktivitas bakteri di usus besar.
Kemudian yang kedua itu ada lauk nabati. Sumber lauk nabati biasanya berasal dari kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Lauk nabati merupakan sumber protein nabati yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Beberapa fungsi protein nabati adalah menurunkan resiko penyakit jantung, menjaga berat badan, melawan kanker, menurunkan resiko diabetes tipe 2, dan meningkatkan performa olahraga. Selanjutnya adalah lauk hewani. Sumber lauk hewani yang biasa kita konsumsi biasanya berasal dari daging, ikan, dari berbagai jenis ikan, kemudian unggas dan telur. Lauk hewani merupakan sumber protein hewani yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Beberapa fungsi protein hewani adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan serta sel tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, membentuk antibodi, dan menjadi salah satu sumber energi. Kemudian ada sayuran. Contoh sayuran yang dianjurkan untuk lansia yaitu ada bayam, wortel, tomat, sawi, brokoli, kangkung, dan lain-lain. Bisa dilihat di gambar. Untuk manfaatnya sendiri, sayuran secara garis besar adalah sumber serat, vitamin, dan mineral yang cukup baik bagi tubuh dan kesehatan. Mengatur metabolisme tubuh untuk mencegah penyakit dan pengendalian berat badan. Kemudian ada buah-buahan. Contoh buah yang dianjurkan untuk lansia itu ada pisang, buah naga, apel, dan alpukat. Tapi buah-buah lain itu juga bagus untuk tubuh. Jadi jangan hanya yang saya sebutkan yang dikonsumsi, buah-buahan lain juga baik. Itu manfaat buah untuk kesehatan tubuh. Selain untuk memelihara kesehatan organ, kandungan gizinya juga bermanfaat untuk melindungi tubuh dari penyakit, bahkan dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Nah, di sini saya berikan contoh menu yang sesuai dengan pedoman isi piringku. Ini bisa dijadikan sebagai patokan saja atau gambaran sebagai referensi Bapak atau Ibu, karena Bapak dan Ibu bisa mengkreasikan makanan apa saja yang akan dikonsumsi, yang tentunya juga harus memenuhi dengan pedoman isi piringku. Untuk sarapan atau makan paginya, saya contohkan di sini dengan sandwich yang bahannya dari roti, telur, minyak, tomat, selada air, timun, mayones, dan mentega. Kemudian untuk paginya bisa dengan buah apel. Kemudian untuk selanjutnya adalah selingannya. Ini saya contohkan buah potong. Buah potongnya adalah buah pepaya. Kalau buah pepaya itu dalam satu kali makan, satu penukarnya adalah 100 gram. Namun Bapak dan Ibu bisa mengganti mungkin dengan buah lain sesuai dengan selera atau sesuai dengan kondisi di rumah masih ada buah apa seperti itu, atau dengan makanan kecil misalnya nagasari atau bolu kukus atau kue cubit. Bisa juga dengan misalnya bubur kacang hijau atau susu, itu bisa dijadikan sebagai selingan. Sari buah juga bisa Bapak Ibu. Selanjutnya untuk makan siang, saya contohkan di sini ada nasi, kemudian lauknya ada tumis ayam tahu. Jadi ayam sebagai lauk hewani dan tahunya sebagai lauk nabati. Kemudian sayur gambas yang isinya ada gambas dan labu siam, serta buahnya adalah buah jeruk. Dan di sini selingan sorenya adalah buah pisang. Sekali lagi di sini selingan tidak harus buah, bisa dengan makanan kecil atau mungkin susu atau bubur dengan jumlah yang kecil seperti bubur sumsum atau bubur kacang hijau yang tadi saya sebutkan. Dan kemudian selanjutnya untuk makan malam itu saya contohkan ada nasi dan sup daging sapi.
Nah, sup daging sapi itu bahannya ada daging sapi, kacang merah, brokoli, buncis, dan wortel. Jadi sudah mencakup lauk hewani, lauk nabati, dan juga sayur. Lauk hewaninya dari daging sapi, kemudian lauk nabatinya dari kacang merah, dan sayurnya dari brokoli, buncis, dan wortel. Untuk buahnya saya contohkan di sini dengan buah nangka. Bisa diganti dengan buah apa saja sesuai dengan selera Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kemudian ada makanan yang harus dibatasi oleh lansia. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu, jadi kita bisa tahu makanan yang harus dibatasi itu apa aja sih. Yang pertama, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak dengan anjuran G4, G1, dan G5. Untuk yang pertama yaitu konsumsi gula maksimal 4 sendok makan atau 50 gram dalam satu hari. Yang kedua yaitu konsumsi garam maksimal 1 sendok teh atau 2 gram dalam satu hari. Dan yang terakhir, konsumsi lemak maksimal 5 sendok sayur. Kemudian yang kedua yaitu batasi makanan yang tinggi sodium. Dan yang terakhir, makanan tinggi natrium atau makanan yang diawetkan ini harus dibatasi juga. Demikian informasi tentang pedoman isi piringku untuk lansia yang dapat saya jelaskan untuk Bapak dan Ibu. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.